Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Makrifat Makassar, Ablam ya. Judul yang kita angkat kali ini adalah sebentar lagi akan terjadi turbulensi besar-besaran di dunia ini. Loh kok tahu Bang? Oh iya tahu dong. Taunya dari apa? Rumus. Jadi ini bukan perkara sakti-saktian enggak ya. Kita membaca pola ya. Kalau dekat sama api panas, betul enggak? Dekat sama es dingin, betul enggak? Itu aneh Pak? Fakta. Fakta ya. Jadi fakta yang bisa dianalisa. Nah, demikian judul saya yang sampaikan tadi ya. Sebentar lagi akan ada turbulensi besar-besaran di dunia. Jadi begini ya. Semisal ya, ini kan ibarat dunia ini mau tenggelam ya. Karena apa? Sudah ketarik ke alam infrasadar, di mana manusia polanya semua dipengaruhi oleh gelombang infrasadar. Mulai semua lini, pendidikan, kesehatan, politik, sosial, kemasyarakatan, agama pun demikian, semuanya kena. Makanya jangan kaget sekarang, berita apa aja kita nggak bisa langsung percaya, betul nggak? Dulu kan langsung percaya, betul nggak? Demikian juga gambar, betul nggak? Dulu kan langsung percaya, sekarang nggak bisa. Cita orang pun nggak bisa. Nah, sebetulnya gelombang kesadaran manusia telah turun, dapat tenggelam ini. Dan orang-orangnya, coba ya, kita flashback ke belakang. Betul nggak? Contohnya anak-anak saja. Zaman sekarang dengan zaman 15 tahun yang lalu beda nggak? Sangat berbeda. Gaya pergaulan remaja sekarang dengan 15 tahun yang lalu beda nggak? Sangat jauh berbeda. Ini ibaratnya kapal mau tenggelam nih, udah mau tenggelam. Untung ada yang menjolok agar kapal ini akan naik kembali. Tetapi jika kapalnya sudah nggak mungkin ditolong, berarti harus pakai kapal lain alias pindah bahtera, betul ya? Nah, kapal yang tadi akan tenggelam, tetap tenggelam. Dan itulah kenapa banyak orang nanti akan mengalami turbulensi besar-besaran. Yang kata guru kami, Profesor Kadrin Yahya sampaikan, ini akhir zaman, akan datang banyak bencana, musibah, perang, penyakit di mana-mana, hanya kaum dzikir saja yang selamat. Dan itu sudah jauh disampaikan beliau ya. Kita menghadapi akhir kurun abad 15, di mana akan terjadi pergolakan besar-besaran di mana-mana. Nah, Nabi sampaikan Islam itu umurnya tidak lebih dari 14 kurun. 1 dan 4 ya, 14 kurun. Dan seluruh nabi-nabi pun menyampaikan demikian ya. Agama di akhir zaman nanti Islam itu umurnya nggak sampai 14 sejak kedatangannya. Nah, agama yang lainnya rata-rata 500 tahun rusak, 500 tahun rusak. Dan Islam hebat ya, bertahan sampai 1400 tahun.
Dan kita telah melewati 1400 tahun itu dan sudah masuk ke abad 15 bahkan menjelang akhirnya. Nah, ketika agama diperbaharui, berarti mau nggak mau akan ada gesekan luar biasa antara yang gravitasi turun ke bawah dan daya tarik ke atas. Inilah yang membuat turbulensi besar-besaran. Dulu saya ngomong diketawain orang, betul nggak? Saat nggak ada perang, betul nggak? Ya kalau dulu ya, penyakit, betul nggak? Saya ketawain orang. Dan nanti setelah ini banyak orang mati. Kita nggak mau sakti-saktian ya, karena kita membaca deret analisa, deret hitung, deret ukur ya, karena semua bisa dianalisa. Nah, sebelum matahari terbit, dunia akan mengalami zaman gelap gulita. Kalau zaman Hindu nyebutnya zaman Kali Yuga. Kalau orang Kejawen menyebutnya zaman Kolobendu. Karena akan mencapai puncaknya kegelapan dan barulah muncullah matahari. Nah, karena apa? Ada yang menjolok, agama itu kembali kepada samawi lagi. Ada yang menyambungkan wasilahnya itu. Jadi sebetulnya setiap zaman itu ada rasul ya. Cuman rasul itu ada yang membawakan kitab dan ada yang membacakan kitab. Contohnya ya, zaman Nabi Isa, Rasulullah siapa? Ya beliau wujud jahir itu enggak. Tapi sebutan kepada 12 sahabat itu disebut Rasul, jangan salah ya. Jangan salah ya. Rasul Yohanes itu enggak? Rasul Paulus dan sebagainya. Nah, pembawa kitabnya siapa? Nabi Isa. Yang membacakan kitab Rasul-Rasul itu. Jelas ya? Nah, demikian juga di akhir zaman ya. Ketika agama yang samawi ini rusak menjadi agama ardi, tandanya polanya selalu sama, yaitu tidak mengakui, tidak ketemu dan tidak mencari dan tidak bersaksi akan Rasul di zamanmu sendiri, dan anggapan orang-orangnya adalah beribadah menyembah Allah itu bisa langsung tanpa lewat wasilah, dan kitab yang dibaca hanyalah sekedar lafal huruf tulisan saja. Itu sudah rusak berarti. Dan itu sudah terjadi sekarang. Nggak ada yang peduli dengan syahadat. Jelas-jelas bunyinya bersaksi loh ya, bukan mengucapkan. Tapi nggak ada yang peduli, makanya nggak apa-apa lah. Kita dakwah juga nggak nyari orang, Pak Kora. Ya nggak aja untuk kita sendiri ya. Nggak banyak, karena ini ilmu khusus ya. Di antara yang umum tersaring menjadi khusus, di antara khusus tersaring menjadi khusus lil khusus. Memang hukumnya nggak banyak. Nah, sama seperti zaman Nabi Nuh ya. Zaman Nabi Nuh itu dianggap bapaknya manusia yang kedua setelah Nabi Adam. Karena apa? Zaman itu pembauran besar-besaran ya. Jadi umat manusia dihabisin. Ini entah nyata entah kias, wallahu alam, saya nggak sok tahu tentang itu ya. Memang enak gitu ya. Gak usah sok tahu ya. Tapi yang jelas beliau disebut zaman bapaknya manusia yang kedua. Berarti ada banjir bandang yang luar biasa sehingga mematikan banyak manusia. Dan beliau menyelamatkan umat yang sekira-kiranya masih bisa selamatkan. Nah, dan sebentar lagi kita akan masuk ke zaman seperti itu. Jadi perang akan di mana-mana, penyakit, kesejahteraan makan habis dan sebagainya. Contohnya kita ya, kita negara maritim, tapi rasanya kita nggak punya laut. Kita negara yang agraris, tapi beras kita impor, kan lucu. Garam kita impor dan sebagainya. Kita negeri kaya, nikel sudah dijual, emas dijual, apa yang dijual. Dan kesejahteraan kita kan nggak bertambah, hutang menumpuk dan sebagainya.
Akhirnya pajaknya meningkat dan subsidi dicabuti semua. Dan manusianya dibayangi oleh gaya hidup. Coba buka Facebook, cantik-cantik, TikTok, betul nggak? Telanjang-telanjang, betul nggak? Apa nggak pecah kepalamu? Betul nggak? Kau menjaga seharian dengan zikir, begitu kau tengok TikTok, buyar sudah. Iya kan? Aduh, ya toh? Dan itu di mana-mana. Dan aplikasi alam bawah sadar muncul semua, mulai game, terus aplikasi gambar jahat dan sebagainya, itu kamera jahat dan sebagainya. Kemudian film, kemudian macam-macam ya, animasi, kemudian 3D dan sebagainya. Akhirnya apa? Kau hidup di zaman yang sangat fata morgana. Padahal ya, di rumus saya sederhana. Jadi apapun itu kenyataan sebetulnya hanya yang terbaca oleh panca inderamu itu saja. Di luar itu nggak nyata sebetulnya. Itu hanya berupa gelombang masuk ke alam bawah sadarmu. Terhipnosislah dirimu. Nah sekarang ini kan orang sulit membedakan mana yang nyata, mana yang tidak nyata, betul nggak? Kita dicekoi dengan program, bahkan kasihlah game, judi online, terus obat-obatan terlarang, gaya hidup, habis ini. Untungnya ada manusia di akhir zaman yang membawa bendera panji hitam bertuliskan putih ya. La ilaha illallah. Yang disingkat adalah Allah. Lambangnya Allah bertulis putih ya, betul kan? Artinya menyampaikan tauhid. Mereka berkuda ke sana kemari. Berarti terbuka apa sembunyi-sembunyi? Terbuka terang benderang. Putih di atas background hitam. Jelas ya? Tauhid yang menyembah Allah ya, bukan menyembah angan-angan. Jelas ya? Mereka pasukan berkuda di akhir zaman. Nah itu dia ya. Entah kenapa kok mirip-mirip kita, betul nggak? Entah kenapa ini. Lambangnya kok mirip-mirip. Oh iya ya. Cuman saya lambangnya bukan lambang Allah ya. Entah lambang apa itu. Dan kita dakwah terbuka di medsos ya. Dan kami sengaja ya menyampaikan isu tentang kebangkitan tasawuf ilmiah di akhir zaman. Tepuk tangan. Ayahanda guru profesor sampaikan, apapun kebangkitan itu adalah lewat bangkitnya teknologi. Negara bangkit lewat teknologinya, agama pun bangkit lewat teknologinya. Dan teknologi agama itulah yang tidak tersentuh oleh ulama lain. Dan memang nggak mungkin ya manusia bisa terhubung dengan Allah jika tanpa lewat teknologi yang mengaplikasikan channel wasilah. Dan itu clear hanya di Tali Marifat yang bisa menerangkan. Coba ya, betapa jauh bedanya ya. Ekstrim ya. Di sini ya, Allah di dunia itu wujud loh. Wujudnya seorang laki-laki, jelas ya ini. Ini ekstrim loh ya. Zaman ini ada Rasulullah loh. Ini ekstrim gak ini? Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir. Ekstrim loh ya. Akhirat itu sekarang jika kau bisa menyeberang lewat Siratal Mustaqim. Betul ya? Berhubungan dengan Allah wajib lewat wasilah. Bersahadat itu bersaksi bukan mengucapkan. Ekstrim semua ini. Tetapi karena sangat ilmiah atau ilmiah tinggi nggak bisa dibantah orang ya. Banyak yang nyinyir banyak, tetapi nggak bisa menyentuh kedahsyatan ilmiahnya Tali Marifat. Baik segi dalil, nalar akal, nakal, ilmu pengetahuan eksak, uji materi dan sebagainya, nggak bisa dibantah orang. Dan karena ketemu teknologinya ya, mulai teori yang ilmiah,
metodologi yang waris, sistem yang mutlak, teknologi yang maha ultrasonor, maka ini akan terjadi pergolakan besar-besaran setelah ini. Jadi yang dunia awalnya ketarik ke alam bawah sadar, diangkat naik lagi ini, maka akan ada tarik menarik ya, stressing ya. Nah itulah yang akan menjadi turbulensi besar-besaran. Dan dakwah kami walaupun lewat video atau audio, ini sebetulnya saya memancarkan teknologi gelombang ultra sadar kepada banyak manusia. Coba dinalar. Kalimat saya sama enggak? Biasa sama kan? Didengar si A dan si B jauh berbeda, betul enggak? Kalimat yang sama loh ini. Ada yang suka sekali, ada yang benci sekali, betul enggak? Berarti dahsyatnya potensi yang disalurkan lewat uraian-uraian talek marifat, betul enggak? Kalau kalimat orang lain masih rendah ya, vibrasinya rendah ya, gelombangnya rendah ya. Tapi kalau bisa saya sampaikan, coba ya, mana ada dulu yang berani mengoreksi ulama Kiai Ustadz Gus Habib? Enggak ada, betul enggak? Nah, tapi kalau bisa goblok-goblokin mereka, enggak satu pun yang nongol, kan aneh. Betul enggak? Orang lain ya, begitu ngomong begini sudah tangkap polisi, ini penghinaan dan sebagainya. Kalau saya, kenapa enggak ditangkap polisi? Karena ilmiah tinggi ya, dan vibrasinya memang memakai gelombang maha ultrasonor ya. Pertama kau dengarkan uraian saya, loh kok gini? Betul enggak? Loh bahasanya kasar begini. Memang sengaja. Tapi lambat laun, loh tapi masuk akal juga ya. Loh iya ya, ini sih gampang dipahami, betul enggak? Kebayang praktek, betul enggak loh? Saking jelasnya saya dakwakan di publik lewat YouTube, Facebook atau WhatsApp dan sebagainya. Memang reaksinya banyak yang menyebut kami sesat, tapi cuma diam, nggak ada yang konfront dengan uraian-uraian saya. Contohnya ya, Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir loh. Banyak nggak cocok kan, tapi diam. Allah yang di dunia mempunyai sifat wujud, loh jelas loh. Nggak ada yang mengeluarkan teori pembanding atau sanggahan, nggak ada. Cuman menuduh sesat banyak, tapi kan nggak bisa mengeluarkan teori pembanding, nggak bisa. Nah di tempat kami sudah jelas ya, mulai variabel, parameter, analisa, data, rumus, hukum, gaya, teori, semuanya lengkap ya. Makanya karena terang benderang jadi akhirnya bisa dianalisa ya, jadi nggak bisa dibantah orang ya. Ketika orang nggak ketemu syahadat, nggak bersaksi dalam syahadatnya, sekarang saya bilang itu pasti kafir dan sesat. Dan itu hampir seluruh umat Islam loh, hampir ini. Loh, saya kan nggak satu dua orang yang saya senggol loh. Hampir seluruh umat Islam sudah sesat semuanya. Karena apa? Agamanya bukan lagi agama samawi. Agama yang telah rusak menjadi agama ardi. Karena apa? Mesinnya ini telah hilang. Nggak ada rasulnya, nggak ada wasilah dan kitab qadimnya. Jelas toh? Nah, saya bilang agama dari dulu cuma satu loh. Orang lain bilang itu sudah tangkap polisi, itu enggak? Kalau saya Hindu, Buddha, Yahudi, Konghucu, Nasrani, Islam satu saja itu, sama aja, betul enggak? Nah, kenapa enggak tangkap polisi? Aneh ya? Rasulullahnya sama, betul enggak? Wujudnya saja yang beda, zamannya beda, betul enggak? Nah, kan? Jauh berbeda ya. Dan di sini tuh kita pelajari teori ini agar kau praktekkan ya. Tapi prakteknya lewat rukun syarat. Kau harus bayar dulu. Jadi ini bukan ilmu pengetahuan, sama sekali bukan. Ini agar kau tahu gambaran praktek ya. Dan kau on guarantee ya akan praktek jika kau lewati metodologinya. Gak usah khawatir. Kau akan masuk akhirat
kubur dan sebagainya loh. Ini bukan omong kosong ya. Kami terangkan ilmiahnya. Bagaimana seorang nabi yang masih hidup bisa menciptakan gambaran akhirat kepada orang lain. Padahal kata orang lain itu nunggu mati dulu, betul gak? Jelas ya? Bagaimana cara mi'raj Pak Kora? Jelas ya? Jelas semuanya. Bagaimana orang dapatkan surga, betul gak? Isi surga pun sudah diterangkan oleh Mr. TM. Gamblang gak itu? Loh, Mr. TM menangkis ini. Surga gak ada bidadarinya loh. Padahal Nabi bilang ada 70 bidadari. Bohong, bullshit itu perang-perangan Nabi itu. Jelas ya? Zaman ini ada Rasulullah loh. Nggak ada yang berani ngomong gitu, betul nggak? Saya bilang ada Rasulullah ya. Tapi jelas ya? Jelas semuanya. Allah di dunia memiliki sifat wujud, jelas ya? Jelas. Tapi nggak ada yang bantah. Inilah ya. Berarti kitalah yang nanti akan membawa tugas ya, akan mengawal kebangkitan agama di akhir zaman. Yang lain cinta agama sembarang, karena cocot nggak mungkin bisa dicegah kan, orang merasa pintar kan gitu, apalagi mereka dagangan itu nggak. Kalau dagangan dibikin secantik mungkin itu nggak. Oh, bahasa ngomongnya kasih door prize, betul nggak? Dikasih apa? Hadiah langsung, betul nggak? Kalau saya enggak, dakwah saya enggak manis. Kalau cocok karepmu, enggak cocok karepmu. Cocok pun harus memakai lewat rukun dan syarat, harus bayar. Ya kan? Enggak manis sama sekali. Dan kalau kau masuk ke sini harus sopan dan siap masuk neraka, dan itu pun bayar. Enggak cocok, sana pergi. Jadi enggak ada potongan saya nipu-nipu manis-manis muka, enggak ada ya. Nggak ada ya. Dan saya yang sampaikan ya, hampir semua ulama Kiai Ustadz Gus Buya Habib sesat. Hampir ini. Terangkan bagaimana cara kau menghubungi Allah yang maha metafisika. Terangkan ilmiahnya. Satu pun nggak ada yang nongol. Ini bukan tentang zikiran, amalan, ritual, doa, bukan itu. Kalau kau berhubungan 10 kilo aja wajib pakai teknologi, betul gak? Nah, bagaimana kau memakai teknologi yang mana agar kau bisa berhubungan dengan Allah? Yang melebihi 10 kilo tadi. Yang 10 kilo masih di jangkauan akalmu. Bagaimana Allah yang di atas 7 lapis langit di atas akalmu? Gak satu pun yang keluar nol, betul gak? Dan saat ditanya mana Allah yang wujud di dunia, di sini tinggal itu. Gampang kan? Kayak tempat lain, menerangkan Allah itu begini-begini, tanya Allah yang mana? Nggak tahu. Lonceng itu begini, Masya Allah lonceng itu. Pak, ya di atas meja ini yang mana yang lonceng? Wah, itu saya nggak tahu. Oh, gendeng ini, itu nggak? Harusnya tinggal, ya itu loh. Nah ini lonceng, gampang toh? Ya ini tisu, ini spidol, gampang toh? Cerita banyak itu. Dan saya singgol-singgol namanya nggak ada yang keluar itu. Pura-pura nggak tahu atau gimana itu. Tapi sudahlah, sudah cukup ya. Kita dakwah saja, menyampaikan. Khusus kita aja ya, kita nggak tenar ya. Jarang ada yang doyan sama ceramah kita, jarang ya. Karena saya dicap kasar ya. Ya nggak? Sesat, kasar, sombong, betul nggak? Biarlah enggak apa-apa ya. Tolong ya yang lain enggak usah lihat-lihat saya, enggak usah ngikutin video saya ya. Kau enggak akan mampu. Di sini jelas ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Saya sampai lupa judulnya apa yang tadi? Judulnya apa? Hah? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.